Dari saya kemudian ke sebelah kanan. Nama saya Gia Fadila, saya dari Bekasi. Kakaknya? Saya Aisyah, panggil Ais, saya dari Bogor. Saya Restiawati, panggil Resti, saya dari Tangerang Selatan. Saya Susiawati, saya dari Kabupaten Serang. Saya Nurjita, saya dari Palembang. Saya Cumi, saya dari Padang. Saya lucu banget. Kakaknya? Saya Tuat Aini dari Bandung. Dari Bandung. Neng Bandung. Ini nih cowok satu-satunya siapa? Saya Rizky, saya dari Papua. Wih. Ya, Masya Allah. Ini tetehnya Saya Caca, saya dari Lampung. dari Lampung. Nyebrang. Satu lagi nih. Saya Maya dari Merauke. Wih. Masya Allah. Ini jauh-jauh banget kesininya. Nggak ada kendala kan? Aman kan? Aman. Alhamdulillah. Nih kalau teman-teman udah kenal belum satu sama lain? Udah Sulit sih, Sama-sama, Kak. Sulit ya. Oke, karena udah perkenalan nih satu sama lain, saya pengen tes konsentrasi. Coba katanya baju hitam nih. Kenal nggak sama AM ini? Siapa? Rizky. Dari mana? Papua. Oke, betul A. Coba katanya yang baju putih. Kenal nggak nih? Sebelah kanan saya siapa? Ais dari Kasian. Saya lupa. Coba dari mana yang ingat dulu? dari kota hujan, Kak. Oh, dari Bogor. Di Bandung. Oke. Dari Bogor bener nggak kayak? Betul kan, bukan dari Bogor gitu. Dari Bogor Kak. Bogor. Coba Kak Ais, ini dari mana tetehnya? Mana? Ini yang pink. Ini itu Kameli dari Magelang. Tuh, satu lagi deh aku pengen sebelah kiri aku. Itu tuh yang pakai kerudung hitam. Siapa namanya dari mana? Kak Cumi Dari dari Padang. Bener nggak? Gitu. Coba Kak Cumi ini dari mana, namanya siapa? Namanya Kameli dari Merauke. Betul. Alhamdulillah teman-teman semua udah pada kenal ya. Diingat nih nanti konsentrasinya harus Sabar. dijaga. Karena kita udah tahu satu sama lain, kita mulai kegiatan ini dengan baca doa dulu. Baca doa berarti nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum sih kegiatan apa yang bakal kita lakuin siang ini? Enggak. Tahu. Gitu. Kita mau ngapain? Yang lain belum tahu nih? Belum. Oke, sedikit aku jelasin. Kita itu akan melakukan konseling kelompok. Nah, teman-teman ketika aku bilang konseling kelompok, kalian pernah dengar atau pernah melakukan nggak? Enggak. Enggak pernah denger sih Bu, tapi aku tuh nggak tahu apa itu konseling kelompok. Ya, pernah dengar tapi nggak tahu konseling kelompok itu apa. Coba dari teman-teman yang lain. Setuju kata Cumi, nggak tahu. Kata siapa? Cumi. Oh, kata Cumi. Nggak tahu ya. Di sini saya mau jelasin mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan yang ada di bimbingan konseling dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Di mana dalam kegiatan ini kita akan membahas permasalahan dan juga kita akan mengataskan permasalahan tersebut. Permasalahannya ini ada dalam diri teman-teman. Di mana dalam kegiatan ini kita akan membahas permasalahan dan juga akan mengataskan bersama-sama. Saya selaku pimpinan kelompok dan teman-teman semua sebagai anggota kelompok, di sini kita akan membahas permasalahan tersebut secara bersama-sama. Maka dari itu saya minta teman-teman semua untuk berpartisipasi dalam berlangsungnya kegiatan konseling kelompok ini. Permasalahannya ini adalah bersifat kekinian, jadi permasalahan yang masih teman-teman rasakan sampai saat ini. Permasalahan ini ketika teman-teman membicarakan tentang permasalahan ini, teman-teman tidak usah khawatir, takut bocorin atau segala macam, karena di dalam konseling kelompok ini kita menganut asas kerahasiaan. Jadi tolong teman-teman yang ada di sini aja yang cukup tahu, orang lain nggak perlu tahu. Untuk meyakinkan teman-teman semua nih, nanti kita ada ikrar supaya lebih menjanjikan tidak apa? Tidak bocor. Menjanjikan tidak bocor. Terus teman-teman juga ketika menceritakan permasalahannya itu secara sukarela. Teman-teman, aku mau nanya dulu, teman-teman datang ke sini secara sukarela atau ada paksaan? Sukarela. Nah, alhamdulillah kalau misalkan secara sukarela, karena kalau misalkan ada paksaan berarti kan
penjelasan yang saya jelasin. Apakah ada pertanyaan dulu nih sampai sini sebelum kita mulai konseling kelompok? Tidak Tidak ada. Oke, karena tidak ada, kita cross check dulu kesiapannya nih. Teman-teman udah siap belum untuk melaksanakan konseling? Siap. Berarti di atas bangkunya nggak boleh ada satu barang ya, kecuali tangan. Oke? Oke. Teman-teman, kita baca ini ikrar dulu ya. Dalam pembacaan ikrar ini ada menyebutkan nama. Teman-teman menyebutkan nama masing-masing ya. Sudah siap belum? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya ya. Saya Siti J. Fadila dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala bentuk data ataupun keterangan yang saya terima baik dari diri saya sendiri maupun diri orang lain, yakni data atau keterangan yang tidak boleh ataupun tidak layak diketahui siapapun. Itu adalah ikrar yang sudah kita ucapkan. Maka dari itu, dari setiap teman-teman, diri individu teman-teman tidak boleh membocorkan karena teman-teman sudah membacakan ikrar tersebut. Baik, dari permasalahan nih, siapa dari teman-teman yang mau permasalahannya kita bantu untuk entaskan? Boleh? Boleh nih, siapa teman-teman? Nah, ada Kak Resti sama Kak Meli. Boleh dari Kak Resti terlebih dulu? Entah itu temen Resti yang kiri atau Restinya yang nggak peka gitu ya. Nah jadi kan karena sering di sekolah ya kan sering disuruh maju gitu ya, tapi itu disuruh gitu loh, dipanggil kan. Kadang juga suka kalau dipanggil tuh kadang kan suka ngomong lagi gitu temennya. Nah itu tuh di situ tuh kayak tiba-tiba dijauhin gitu tuh. Nah dari temennya, nah itu sih yang bikin bingung gitu di kepala itu aja. Baik, itu satu permasalahan yang sudah diungkapkan oleh Kak Resti. Terima kasih Kak Resti. Selanjutnya boleh Kak Meli, apa nih permasalahannya? Ini permasalahan pribadi saya sih. Jadi saya tuh selalu merasa risih sama takut gitu ketika melewatin parkiran yang itu banyak banget kendaraan, apalagi kalau misalkan dengar suara klakson gitu kan, terus kayak orang kayak buru-buru gitu, itu tuh kayak bikin saya tuh selalu cemas gitu. Ya gitu sih. Jadi mungkin itu karena faktor dari masa lalu juga. Masalah kedua, terima kasih Kak Meli sudah menceritakan. Jadi teman-teman semua, menurut teman-teman mana permasalahan yang ingin kita selesaikan bersama-sama untuk hari ini? Yang menurut teman-teman urgent ataupun menurut teman-teman urgent? Boleh, Kak Cumi. Kalau menurut pandangan saya, kayaknya dari kamera deh, karena kita tuh kan sering banget gitu kan ngelihat parkiran di mana banyaknya motor dan lalu lintas juga banyaknya klakson gitu. Dan kamera itu merasa takut gitu loh, trauma akan masa lalu gitu. Dan kalau dari saya pribadi kayaknya itu mesti disembuhkan yang benar-benar sekarang gitu loh Bu, karena ini benar-benar mengganggu dia sekarang gitu. Baik, terima kasih Kak Cumi telah memberikan pendapat. Gimana nih teman-teman yang lain, masa Kak Cumi doang? Coba Kak Caca, saya minta pendapatnya nih. Aku setuju sama Kak Cumi. Aku juga pengen bahas tentang Kameli karena itu nggak tahu ya apa yang sudah terjadi sama Kameli, cuma aku rasa itu sangat mengganggu pribadi dia untuk saat ini, itu harus diselesaikan secepat mungkin.
2018. Pernah dengar nggak teman-teman? Iya pernah. Nah kebetulan di daerah saya tuh lumayan gitu, lumayan dekat gitu. Kalau ke pantai tuh bisa 15 menit lah gitu nyampe. Nah jadi saya masih ingat waktu itu malam minggu jam 10 malam lah malam. Nah posisinya kan saya lagi masih main HP gitu di ruang tamu. Sedangkan orang tua saya tuh udah tidur gitu. Tiba-tiba saya dengar orang tuh ada yang teriak kayak air gitu kan. Dikira saya ada kebakaran gitu. Dengar banget orang itu tuh panik banget gitu ya. Air kan. Pas didengar lagi air naik kan gitu kan. Air naik gitu kan. Pas dia keluar itu udah rame banget tuh kayak yang orang gitu pada keluar. Terus kan saya sih jadi awalnya kan udah tahu gitu ya. Tapi ikut panik juga gitu kayak ya ada apa gitu ini ya. Pada keluar juga tuh tetangga kayak pada nanya ini ada apa gitu kan. Ada yang bilang tuh dia yang bilang tetap air naik gitu ya, nggak ngejelasin apa gitu. Terus ada Iya terus yang bilang nggak boleh tuh. terus itu tuh ada orang yang dia tuh udah basah segini, udah basah pakaiannya gitu ya. Ya sedada lah. Dia bilang kalau ada tsunami katanya kan. Wah kan di situ kan jelas banget tsunami yang di bayangan saya itu pasti airnya gede. Jadi kayak yang ingat di Aceh atau yang di film-film gitu kan. Kayak wah kayak dia langsung panas gitu kan, langsung kayak wah serius gitu ada tsunami gitu ya. Saya yang melihat langsung juga itu orang dia basah gitu kan, karena dia habis dari pantai ya memang kena gitu. Terus nah di situ kan kayak banyak tuh orang orang lalu gitu kan lewat, apalagi yang di pasar kan itu macet banget waktu itu, pasar macet banget gitu kan. Saya juga kepikiran sama kakak saya gitu kan. Ya kakak saya tuh habis dari daerah sana gitu kan. Di pasar kan pastinya kayak rame banget macet gitu kan, sampai orang-orang juga lari nggak pakai sendal, bahkan ada yang sampai ketabrak. Tapi saking paniknya mereka tuh ya tetap lanjutin gitu tuh larinya walaupun udah berdarah gitu kan, saking paniknya gitu. Dan saya bangunin ibu saya gitu kan, mah bangun gitu kan. Saya nggak bisa jelasin ya kan karena takut banget kan. Keluar dia udah suruh keluar, tanya sama tetangga ada tsunami kan gitu kan. Wah kaget gitu kan, aduh gimana ini gitu kan. Di situ saya langsung apa nih yang harus dibawa gitu ya, apa yang harus dibawa. Ya udah tuh nyiapin barang-barang, kayak mulai dari mukena gitu kan, Al-Quran, bahkan sampai kayak dokumen itu bener kayak di apa ya, dipisah-pisahin gitu kan, diambil saking paniknya gitu kan. Tapi ya yang di kampung juga ada yang udah ninggalin gitu, maksudnya ninggalin kampung itu gitu dan rumahnya karena saking paniknya gitu. Tapi ada nih paman saya bilang ya udah tunggu jangan dulu kemana-mana. Ya udah nyiapin barang-barang aja udah gitu kan, siapin gitu kan. Tapi nanti kalau misalkan hanya ada gitu, jadi kita naik ke rumah itu. Jadi ada rumah yang tinggi, rumah tinggi dan colong, nanti kita udah kesana aja kan. Terus maksudnya kan yang anehnya tuh kenapa tiba-tiba tsunami, padahal nggak ada gempa gitu kan, pokoknya nggak ada ciri-cirinya lah, nggak ada tanda-tandanya gitu. Tapi emang sih sebelumnya tuh selalu ada suara gunung gitu, apa sih kayak iya kayak suara gemuruh gitu. Nah dikira emang kayak ya udah biasa gitu kan, emang sebelumnya gitu kayak biasa aja. Mungkin ternyata karena itu gitu, jadi kayak keluar gitu airnya kan. Dan saya nggak tahu itu mau ngapain gitu kan. Aduh ini harus nunggu apa lagi, ya udah ya gitu ya kita naik ke rumah itu tuh gitu kan. Tapi pas ngeliat lagi gitu kan di mulai di TV itu, maksudnya kan kalau misalkan karena pasti
doang gitu. Dan untungnya gitu, alhamdulillahnya di tempat saya tuh nggak kena gitu, karena kan emang agak dataran tinggi gitu kan. Ternyata yang di pantai yang rumah saya itu cuma sampai kampung apa gitu, itu langsung udah berhenti gitu. Karena kan kalau pas ke kampung saya tuh ada nanjak juga, ada nanjak ya. Jadi itu tuh cuma sampai stuck di situ doang gitu. Tapi kalau daerah pantainya mah pada kena gitu, pada kena. Dan di situ kayak wah nggak bisa tidur gitu kan. Karena tadi tuh udah makan dikira pertama kebakaran gitu kan. Terus yang kedua ternyata ya tsunami yang awalnya tuh panik karena takutnya tsunami gede gitu kan, bener-bener kayak ini serius mau mati gitu ya, kayak nggak nyangka gitu bakal sesingkat itu mikirnya kayak gitu. Terus melihat ini juga gitu kan, yang orang lalu-lalang gitu kan pada sibuk, terus yang naik motor pada ya ngebut-ngebutan lah gitu. Jadi kayak wah panik banget kan di situ, kayak takutnya jadi kayak trauma gitu tuh kalau misalkan ada motor yang ngebut gitu kan, orang-orang pada teriak lalu-lalang tuh gitu kerasa banget gitu. Jadi makanya sampai sekarang tuh kayak ya kalau misalkan ya misalkan nih saya nyampe nih di kampus gitu kan, terus ngeliat itu parkiran banyak banget kayak wah kayak langsung lemas gitu kan. Terus ngeliat parkiran juga aduh males banget gitu ya. Dan ada sih yang paling cemasnya tuh kalau misalkan kita lagi di jalan gitu kan, atau di situasi yang banyak orang gitu, kayak pawe gitu. Padahal sebelumnya waktu dulu tuh ya biasa aja gitu, tapi semenjak kejadian tsunami itu jadi ngerasa agak takut dan was-was gitu. Jadi kayak langsung lemas gitu sih. Jadi saya masih pengen tahu gitu cara kontrolnya tuh gimana gitu biar nggak cemas berlebihan gitu ketika saya ada di situasi kayak gitu lagi. Jadi itu sih yang pengen saya selesaiin. Berarti ini permasalahan throwback ke tsunami saat itu ya. Terima kasih Kak Mary sudah bercerita. Teman-teman gimana nih tanggapan ataupun pendapat dari teman-teman semua? Aku mau nanya, itu pas kejadiannya jam berapa itu? Itu jam 10 malam. Berarti pas mau tidur gitu ya? Iya. Memang kan malam minggu gitu sih banyak banget di pantai gitu. Banyak yang kena gitu. Tapi efeknya dari tsunami itu kalau yang ada di kampung yang dekat pantainya itu kena banjir tuh. Sampai ya lumayan sih. Ada korban jiwanya nggak Kak? Saat itu? Ada. Banyak. Iya. Jadi saya nggak tahu ya itu tuh kuasa Allah atau benar-benar ya gimana gitu ya. Jadi tsunami-nya itu kayak apa ya? Kayak cuma ke tempat tertentu doang. Maaf ya, kayak misalkan Masiran gitu kan. Karena itu real banget, tempat kayak makam gitu kan. Terus tempat apa itu padahal deket sama laut, deket sama pantai, tapi nggak kena gitu. Tapi yang hotel atau villa yang pokoknya tempat-tempat yang tertentu lah, itu tuh langsung hancur gitu. Itu insya Allah banget, aneh tapi nyata gitu. Dan di beberapa tempat juga kayak gitu kasusnya kan. Dan ya pas juga sih, maksudnya kayak rumah-rumah warga yang dekat pantai ya pasti kena juga sih. Tapi ya itu katanya kayak gilir-gilir gitu loh ombaknya, aneh juga gitu. Mau nanya dong, Ya apa yang dilakuin Kak Meli waktu kejadian itu? waktu kejadian itu ya tadi panik banget gitu ya, sampai susah banget buat nenangin diri dan kayak langsung buru-buru tuh masukin barang-barang gitu tuh, barang-barang yang sekiranya berharga gitu. Gitu sih. Ya takut gitu tuh, takut tenang. Iya. Itu posisi di rumahnya ada siapa aja? Saya cuma sama mama doang. Posisinya berdua doang.
Iya. Yang mana? Di tempat itu ada suatu peringatan nggak sih? Ada apa? Peringatan. Ada tanda tsunami gitu. Nggak ada sama sekali karena nggak kerasa gitu, siang ataupun sore itu nggak ada gempa, nggak ada hujan, bahkan sirine yang tsunami aja itu nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Maksudnya nggak ada suaranya sama sekali gitu. Tiba-tiba itu air udah meluap aja, tuh bener-bener nggak ada tanda-tandanya sama sekali. Tapi setelah tsunami itu baru tuh muncul banjir, terus hujan, ada gempa kecil juga. Jadi malah harusnya kan tanda-tandanya sebelum gitu, tapi nggak setelah gitu, malah jadi ada bencana alam yang lainnya gitu. Iya. Oh berarti ada ini ya, bencana susulan dari setelah itu. Iya. Tapi kan biasanya kalau kayak tsunami kayak gitu, biasanya kalau di pesisir pantai itu katanya air itu surut. Iya. Itu kejadian nggak di tempat kamu tinggal gitu? Itu berdasarkan orang yang pengalamannya ya, enggak sama sekali, benar-benar kayak ya udah tenang aja, nggak biasa kecil, tiba-tiba langsung gede gitu tuh. Itu yang ya aneh juga gitu tuh. Berarti kejadian ini kayak bener-bener pure nggak ada pertanda gitu ya kamu ya, kayak apa ya, kayak emang Tuhan tuh mengirimkan itu tiba-tiba banget gitu loh, dari yang kasih pertanda. Kan biasanya kalau ada tsunami itu kayak contoh kayak ikan-ikan, biasanya ikan-ikan yang naik kan karena airnya surut gitu kan. Terus terkadang kan kalau mau ada tsunami kayak gitu, sirine tanda tsunami itu biasanya bunyi biar kita tuh waspada. Kan biasanya ada tuh siaga 1, siaga 2 kan. Itu di sana waktu kejadian nggak ada sama sekali. Itu tuh kayaknya pas setelah ini deh bunyinya. Setelah kejadian itu Iya. memang bunyi ya. Iya. Padahal sebelum-sebelumnya pernah dicoba gitu seringnya dan berfungsi, tapi pas kejadian itu kayak nggak ada gitu. Ya, mungkin ada orang yang maksudnya kayak oh sungguh ya Allah tempat Tapi kayak emang bener kayaknya emang lagi ada orang ini ada konsep. Aku mau tanya Kak. Tadi kan kakak bilang ya kalau misalkan itu bencananya itu datangnya ke tempat-tempat tertentu aja, mereka yang akan sering dipakai hal-hal yang tidak benar gitu. Nah karena aku mau tanya, kakak kan sebagai orang dari sana gitu, asal dari sana, emang apa sih pergaulan seperti apa yang mereka lakukan itu sampai itu terjadi gitu? Kalau di tempat saya sendiri sih apa ya, alhamdulillah gitu nggak terlalu nakal-nakal banget. Cuman yang daerah sana tuh yang kena banget tuh ya mungkin ada lah tempat yang kayak ya semacam diskotik atau hotel yang isinya tuh orang-orang yang ya gimana ya saya nyebutnya seperti itulah gitu. Jadi itu makanya waktu itu tuh banyak banget dari mereka tuh kayak maaf ya yang ada yang menjadi mayat, ada yang yang diselamat gitu ya, tapi pakaian itu kayak terbuka gitu. Jadi kayak jelas banget gitu, entah lah ya, entah itu azab atau gimana gitu gitu sih. Jadi kayak bisa disimpulin kalau bencana itu tuh ya benar-benar buat menegur orang-orang yang di sana gitu ya, kayak bukan berarti ya kayak semata-mata Allah tuh menghendaki itu buat kita semua gitu kan, tapi cuma buat yang di sana aja gitu. Ya sepertinya kayak gitu sih. Itu juga kan berdasarkan apa ya, cerita-cerita yang saya dengar juga gitu kan dari orang lain, dan mereka pun merasakan ya gitu, walaupun rumahnya dekat pantai tapi dekat tempat yang kayak makam gitu kan, dekat tempat yang masjid atau apa, terus mereka tuh kayak nggak kenal gitu. Tapi keluarga kakak maksudnya selamat kan semua? Alhamdulillah. Tadi kan Kak Meli
bawa ininya ya, bawa ininya terus panik ngumpulin berkas-berkas. Nah itu setelah ngumpulin berkas-berkas itu kameranya kemana gitu, tujuannya kemana, terus kameranya ngelakuin apa, kayak nenangin diri atau berdoa atau gimana. Terus kalau saya nenangin diri itu kameri apa yang kamu lakuin untuk nenangin diri kameri gitu. Karena waktu itu situasinya sangat kacau sekali gitu ya, dan saya pun di situ masih panik gitu, belum tahu cara nenangin diri itu kayak gimana gitu kan. Itu kan ke rumah kawan itu tuh, sambil kayak nunggu instruksi atau aturan gitu ya. Kalau misalkan benar-benar suruh fungsi ya gitu, ya udah gitu kita berangkat. Tapi di situ alhamdulillahnya nggak kena gitu kan daerahnya, lampunya tempatnya nggak kena gitu. Jadi ya udah tuh di situ lagi kan ke rumah, ya mau tidur juga kan masih nggak bisa tenang gitu tuh, karena takutnya gitu kan, karena kita lagi tidur tiba-tiba malah tenang gitu tuh. Jadi sama sekali nggak tenang gitu, tidur juga benar-benar malah tidur gitu. Jadi nggak tahu tuh cara menenangnya kayak gimana waktu itu, sampai ya udah setenangnya aja gitu sampai berapa hari kemudian itu sih. Kameli, kembali ke kecemasan yang Kameli ini ya, kan tadi kita udah cerita panjang nih mengenai hal-hal yang tsunami tadi gitu ya. Kita kembali lagi ke kecemasan yang Kameli alami. Kameli bisa apa sih ceritain lebih detail nggak sih kecemasan apa yang Kameli itu rasain sekarang, yang berdampaknya tuh sampai sekarang gitu. Jadi cemasnya itu ketika ngeliat yang rame gitu kan, ketika langsung kayak balik ke masa lalu gitu. Jadi cemasnya tuh ya karena keinget masa lalu itu, kejadian itu, jadi cemas gitu. Padahal kan itu udah berlalu gitu kan, dan situasinya berbeda juga, tapi kayak rasa itu tuh masih ada gitu. Terus kan kecemasan itu kan muncul. Hal apa yang terjadi ketika kecemasan itu muncul? Kayak langsung lemas gitu, dan kayak nggak ada gairah gitu loh, nggak ada semangat jadinya. Membuat tidak produktif gitu ya. Tapi sejauh ini kan Kameli kan kalau kayak ngeliat keramaian, ngeliat klakson jalanan itu tuh kayak buat Kameli lemes atau apapun itu tuh upaya apa sih yang udah Kameli lakuin gitu buat kayak biar saya ini bisa tenang gitu. Biasanya kayak buru-buru buat apa ya, nggak berada di tempat itu. Jadi pokoknya nggak mau gitu, nggak mau itu gitu, karena harus benar-benar dihindar sih gitu. Itu sih. Tapi pernah nggak Kameli itu yang kayak berada di parkiran tapi kayak saya tuh memaksakan diri gitu loh biar setelah lama ini saya lawan gitu. Pernah nggak? Pernah ketika ya udah banyak banget gitu kan, kayak nonton pemikiran itu tuh harus ya sekuat tenaga gitu melewatinya, karena makin ya keinget terus gitu kan, jadi dipaksain sih ya, walaupun nanti lemas gitu. Dari tanggapan teman-teman yang tadi sudah menyampaikan, apa nih kira-kira solusi yang akan diberikan untuk Kameli? Oke. Menurut aku ya Kameli ya, Kameli kan nggak setiap waktunya punya gangguan kecemasan itu, cuman ada di keramaian tertentu aja. Menurutku kan aku juga ada nih teman yang sama gitu juga sama kayak Kameli juga gitu. Dia tuh selalu melakukan hal kalau kecemasan itu terjadi di keramaian, dia tuh kayak tenangin diri dia, terus tarik nafas dia dalam-dalam, pokoknya dia nenangin pikiran dia, dan dia diem aja tuh dulu, dia pokoknya kayak dia menenangkan diri, dia diam diri dulu, dia mengatur nafas dia baik-baik, terus dia memfokuskan lagi pikiran dia. Saya ini punya kegiatan gitu, saya ini memfokuskan pikiran dia untuk fokus ke kegiatan dia masing-masing gitu. Dia kan punya kegiatan nih, jadi saya tuh harus fokus kegiatan saya ini harus selesai. Masa karena kecemasan saya yang anggap aja kecemasan kita ini
kegiatan dia tuh bubar, kegiatan tuh buyar. Jadi fokus aja sih sama mengatur diri biar enggak iya itu. Masih Kak Mai. Boleh nih, kayaknya Kak Cumi mau nambahin atau Aku solusi lain. setuju sih sama pendapatnya Amai gitu kan, kayak emang kita tuh kalau terus-terusan terjebak sama zona yang kemarin gitu kan, kita tuh bakal terus-terusan mati di situ gitu, kita tuh nggak berkembang gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita tuh melawan apa yang buat kita down gitu, karena kalau Kameli terus-terusan takut akan kayak parkiran banyak, suara-suara klakson di jalanan, itu tuh sesuatu hal yang nggak mungkin gitu kan. Apalagi di zaman sekarang yang kita tuh udah banyak banget manusia yang punya motor, punya kendaraan, dan kita juga pasti berpergian melewati jalanan-jalanan kota gitu kan. Jadi tidak memungkinkan banget gitu kalau Kameli mau terus-terusan kayak gitu gitu. Karena kalau Kameli terus-terusan terjebak di zona yang kayak gitu, Kameli tuh nggak bisa berkembang gitu. Apalagi itu tuh bisa berdampak ke kehidupan Kameli yang selanjutnya dan selanjutnya. Baik, solusi dari Kak Cumi, terima kasih banyak. Ada lagi nggak nih teman-teman solusi yang akan diberikan untuk Kameli? Saya mau boleh sedikit menambahkan ya Kameli. Kamelinya juga harus bisa lebih memberanikan diri lagi, terus lebih kayak apa ya, make sense kalau nggak semua tempat keramaian itu bakal ricuh kayak gitu, terus kayak nggak di setiap ya kayak di parkiran kayak gitu. Pokoknya ya berapa kata Kamai sama Kak Cumi bilang apa harus membenarkan pikirannya dulu gitu kan, kalau di sini bakal baik-baik aja gitu. Jadinya kan kalau misalnya kitanya udah meyakini diri kita, otomatis apa gimana ya, kita bakal ke-trigger kalau oh kayaknya nggak kenapa-napa nih gitu. Jadinya ke Kamelinya kayak ya oke kayaknya aman gitu. Gitu sih Kak. Kayak mau nambahin yang tadi, kayak dari Kameli tuh harus pertama tuh yang benar-benar membangun kepercayaan diri Kameli sendiri, karena itu penting. Bisa kita udah percaya diri gitu kan, kayak aku percaya nih gitu, aku bisa ngelakuin semua gitu. Jadi poin utama tuh kayak bangun dulu rasa percaya diri Kameli. Itu sih Bu, makasih. Terima kasih Kak Ais dan Kak Cumi atas tambahannya. Teman-teman yang lain, gimana? Ada lagi solusi untuk Kameli? Apa cukup? Cukup. Cukup. Gimana nih Kameli atas solusi yang telah diberikan? Baik itu dari Kak Mai, Kak Cumi maupun Kak Ais. Apa yang akan Kameli lakukan? Ya, saya akan belajar buat tadi apa yang udah disampaikan sama Kamai, tapi sama Ais buat ya berusaha mengenali diri dulu gitu kan, ketika apa ya mau melewati kayak di keramaian gitu kan, terus membangun percaya diri dan apa ya biar harus berkembang juga gitu. Ya nanti akan saya tawarkan saran-saran atau solusi dari Baik, alhamdulillah. Apa? Doain. Alhamdulillah berarti terima kasih teman-teman semuanya sudah memberikan tanggapan dan juga solusi. Mari kita doakan semoga rasa cemas yang dialami atau yang dimiliki oleh Kameli dan permasalahan Kameli semoga diselesaikan. Amin. Amin. Nah untuk Kameli sendiri, kapan nih kita akan melihat hasilnya kalau misalkan Kameli ini sudah meredakan kecemasannya? Ya mulai sekarang kan insya Allah mau diterapin gitu ya. Semoga nanti kita ketemu lagi, saya bisa nih langsung ngasih tahu ke ibu terkait perkembangan dari saya. Dan kita tunggu hasil terbaiknya ya teman-teman. Iya. Semangat. Semangat Kameli. Nah teman-teman, ini alhamdulillah permasalahan pertama kan sudah selesai. Tadi kita ada dua permasalahan, yang satu lagi dari KRST. Kapan nih sekiranya kita akan bahas lagi? Minggu depan. Minggu depan. Semuanya setuju minggu depan? Setuju. KRST juga setuju minggu depan? Oke, kalau begitu karena konseling kita sudah berjalan lancar, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Setelah ini, mari kita tutup kegiatan konseling kelompok dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Siti Jafadila selaku PK pamit undur diri.
Kau malah gitu. Wah,